Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. RSUD Karangasem merawat 6 orang pasien terkonfirmasi COVID-19. Arus kendaraan yang melintasi jalan raya jurusan Denpasar Gilimanuk saat libur Natal dan Tahun Baru akan dibatasi. Sokasi dijadikan media ekspresi seni lukis khas Desa Kamasan, Kelungkung. Biasanya memasuki bulan Desember, kawasan Pantai Kuta di Badung mulai bergeliat. Namun mendekati Natal dan Tahun Baru, suasana pantai paling favorit di Pulau Dewata ini seperti hari-hari biasa. Wisatawan yang berlibur akhir tahun tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari usaha penyewaan papan selancar di pantai ini. Biasanya pada bulan Desember, penyewaan papan selancar ini laris manis disewa wisatawan, namun tahun ini sepi. Hanya beberapa wisatawan yang berlatih dan berselancar menjajal ombak Pantai Kuta. Jadi masih sepi ya penyewaannya? Masih sepi penyewaannya. Kira-kira bagaimana Bang untuk tahun ini, apakah akan ramai atau bagaimana untuk sewa syuting? Ya masih tidak kayak dulu. Ya kalau dulu masih ramai, belum sejak corona itu memang mengurangin banyak, lebih sekali itulah. Sampai saat ini ya? Saat sepi ini. Ya. Kalau rame biasanya tamu apa yang paling banyak menjewang papan? Ya, kalau tamu paling banyak ya istilahnya England gitu, Australia itu cuma jarang. Masih sepi ya yang nyewa? Masih sepi banget sih. Ini apa kira-kira penyebabnya Bang? Ya apalagi sekarang katanya ada detik-detik mau ada virus lagi aduh. Kemarin sudah corona, sudah cukup lah kemarin aja gitu, jangan sampai lanjut lagi, kasihan sini orang-orang. Jadi karena faktor itu ya, Iya. sepi ya. Kalau biasanya tahun lalu sudah ada yang nyewa Bang? Oh, sudah banyak. Bulan masa ini ya? Iya. Tamu apa biasanya Bang kalau rame? Australia, dari England juga banyak, juga dari Korea. Kalau saat ini Korea banyak sama. Korea ya. Tahun lalu rame Bang. Lebih rame ya? Iya. Apa mungkin sebabnya Bang? Apa ya? Ekonomi mungkin Bang, ekonomi ya. Biasanya memasuki pertengahan Desember, wisatawan domestik maupun mancanegara dari Korea, Australia, Inggris sudah berdatangan di Pantai Kuta. Namun hingga minggu lalu, para penyewa papan selancar lebih banyak menghabiskan waktu menunggu dengan sabar sambil berharap 1-2 wisatawan menyewa papan selancar mereka. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, beberapa daerah tujuan wisata di kawasan Badung Utara mulai ramai dengan wisatawan mancanegara. Menurut pengelola, sebagian besar wisatawan yang datang berasal dari India, Perancis, Spanyol, dan Eropa. Rata-rata per hari sekitar 300 orang di sejumlah objek wisata. Tamu apa Pak yang masih mendominasi di Tamu sini? yang mendominasi di Taman sekarang pada saat ini ya kebanyakan tamu India. India masih ya Pak? Berapa persen nih Pak dari total seluruh? Tamu Indianya cuma 20%. 20%. Jadi per hari sini berapa Pak total? Total per hari tamu mancanegara yaitu menuju level 300 orang per hari ya? Tamu mancanegara. Sedangkan domestiknya 100. Itu didominasi India masih Pak ya? India. Setelah India apa Pak? Setelah India, Prancis, Spanyol. Ya. Berarti apa kemungkinan menjelang tahun ini akan ada peningkatan Pak? Ya jelas. Diharapkan begitu dah. Kalau tahun sebelumnya berapa Pak mungkin menjelang tahun sebelum COVID itu 1000. Akhir tahun, menjelang akhir tahun ya Pak? 1000 mancanegaranya, sedangkan domestiknya 200. Kalau di sini perkiraan akan meningkat Pak? Jelas meningkat. Yang harapkan begitu.
masih kisaran 300 per Per hari. hari ya. Nggih. Di Desember. Terus ini ke dominasi tamu apa? Mancanegara. Kalau di objek wisata Sangeh, dominasi yang hadir ke mancanegara. Apa nih dari Eropa. kebanyakan. Eropa yang Nggih. mendominasi ya sampai Iya. saat ini ya. Iya. Apakah mungkin prediksi menjelang libur Natal lalu akan ada peningkatan ya? Astagfirullah, kami yakin ada peningkatan. Ada kalau dibanding tahun lalu memang biasanya sering ada peningkatan ya? Ada peningkatan. Setiap yang namanya high season pasti ada peningkatan. Nggih. Biasanya seperti tahun-tahun sebelumnya, jumlah wisatawan ini akan bertambah banyak mendekati libur Natal dan Tahun Baru. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Desa Kamasan Klungkung terkenal dengan hasil seni lukis yang banyak diminati wisatawan asing dan domestik. Lukisan tradisional tokoh pewayangan menjadi ciri khas Desa Kamasan. Biasanya lukisan dituangkan dalam media kanvas. Tetapi ternyata yang diminati bukan hanya di media kanvas, tetapi lukisan dapat dituangkan ke media lainnya, seperti ke media anyaman kerajinan bambu bernama sokasi. Selama ini, sokasi merupakan tempat sesaji dipergunakan untuk mengaturkan persembahan dalam kegiatan adat di Bali. Sokasi biasanya berbentuk kotak dan bulat. Salah seorang pelukis di media sokasi adalah Ninyoman Suwardani. Ia telah menekuni seni lukis khas tradisional ini sejak 1991 di Banjarsangging, Desa Kamasan Klungkung. Ini idenya dari mana Bu kok bisa melukis di wayang? Idenya gitu? dari diri sendiri sama-sama anak-anak sama bapak. Nanti bapaknya yang nyeket dulu, nah itu yang kasih warna sampai finishing. Apa aja Bu yang bendanya untuk selain sokasi bisa dilukis di wayang Kamasan ini? Bisa dari telur bisa, ya, dari kayu dari telur bisa, dari patok kelapa bisa, dari apa tuh namanya, dari bambu bisa, bambu seluring bambu. Proses melukis di media sokasi membutuhkan waktu paling cepat 3 hari hingga 1 minggu. Tahapan melukis diawali dari memberi warna dasar bercampur lem ke media anyaman bambu sokasi. Untuk memperkuat daya tahan warnanya, bambu dijemur. Setelah kering, berlanjut ke pembuatan pola beberapa tokoh pewayangan di masing-masing media sokasi. Kemudian ke tahap pewarnaan ke gambar dasar lukisan. Berlanjut ke tahap terakhir, pengemasan sokasi. Dikasih cat dulu, cat paragon, dikasih lem juga, lemnya supaya melengket tas lemnya ini. Sudah habis itu jemur, sudah dijemur, lalu udah dikasih seket dulu, baru dikasih warna ini supaya ada gini lain dari lukisan wayang, supaya ada yang seperti membuat gini tempat bunga gitu, beginilah jadinya. Bu, Tiang Bergas prosesnya dari yang tercepat 3 hari sampai lamanya berapa minggu Bu? 3 hari, kalau yang kecil 3 hari, kalau yang besar bisa 1 minggu. 1 mingguan ya paling lama. Untuk harga Bu yang termurah sampai termahal berapa? Kalau saat ya jual lukisan karena yang pakai warna 2 dimensi. Kalau orang lain lukisannya kan satu warnanya, kalau tiang kan 2 warnanya, ada tipisnya, ada tebalnya. Dan itu kalau sokasi yang jual yang besar itu 500.000. Berarti harga 200.000 sampai 500.000. Seni lukis media sokasi telah menembus pasar mancanegara, seperti ke negara Amerika, Jepang, Inggris, hingga ke negara Perancis. Pemesanan banyak dilakukan pada bulan Agustus hingga Desember. Dalam sekali pemesanan mencapai 50 hingga 100 lukisan media sokasi. Ukuran yang paling banyak diminati adalah yang berukuran kecil yang dibanderol dengan harga 200 hingga 500 ribu rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Klungkung.
Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dada Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.